Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang landasan neurologis pada bahasa. Di sini beranggotakan ada saya sendiri, Kamelia Salwa, dan Zalfa Khairunisa. Selanjutnya, Zal. Pengertian bahasa neurologi. Neurolinguistik merupakan gabungan dari dua bidang keilmuan yaitu neurologi dan linguistik. Neurologi merupakan cabang dari ilmu kedokteran yang menangani kelainan pada sistem saraf yang berpusat di otak, sedangkan linguistik merupakan ilmu yang mengkaji tentang kebahasaan. Jadi dapat dikatakan bahwa neurolinguistik adalah sebuah kajian yang merupakan gabungan antara ilmu linguistik dan ilmu kedokteran yang mengkaji antara hubungan antara otak manusia dan bahasa. Selanjutnya, Zal. Lalu ada evolusi otak manusia. Manusia tumbuh secara gradual dari suatu bentuk ke bentuk lainnya selama berjuta-juta tahun. Salah satu pertumbuhan yang telah diselidiki oleh para ahli paleoneurologi menunjukkan bahwa evolusi otak dari primat Australopithecus sampai dengan manusia pada masa kini telah berlangsung sekitar 3 juta tahun. Hal ini tampak paling tidak pada ukuran otak yang membesar dari 400 mg menjadi 1.400 mg pada kurun waktu 3-4 juta tahun yang lalu. Dari munculnya Homo erectus sampai dengan adanya Homo sapiens sekitar 1,7 juta tahun lalu, ukuran otak manusia telah berkembang hampir 2 kali lipat dari 800 mg ke 1.500 mg. Selanjutnya, Zal. Perkembangan otak dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap perkembangan ukuran tampak pada Homo erectus yang ditemukan di Jawa dan di Cina. Lalu yang kedua, adanya tampak pada Homo erectus, yang kedua itu adanya perubahan reorganisasi pada otak, lembaba pada otak ada yang bergeser sehingga memperluas daerah lain seperti daerah yang dinamakan gairah parental. Perubahan ini terjadi pada Pracolopictus ke Australopithecus afrensis. Tahap ketiga adalah munculnya sistem fiber yang berbeda-beda pada daerah tertentu melalui corpus callosum. Fiber-fiber ini diibaratkan sebagai kabel listrik yang memberikan aliran-aliran elektrik untuk menggerakkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, yang terakhir ada tahap munculnya dua hemisfer yang asimetris. Kedua perkembangan terakhir ini terjadi pada saat perubahan dari Homo erectus ke Homo sapiens. Selanjutnya. Ada perbedaan otak manusia dan otak hewan. Yang pertama ada otak manusia. Otak manusia adalah antara 1 sampai 1,5 kg ukuran. Ini adalah 2% dari berat badannya. Akan tetapi menyedot 15% dari seluruh peredaran darah dari jantung dan memerlukan 20% dari sumber daya metabolik manusia. Seluruh sistem saraf kita ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu tulang punggung yang terdiri dari sederetan tulang punggung yang bersambung-sambungan atau spiral cord. Lalu yang kedua ada otak. Otak terdiri dari dua bagian, yaitu
batang otak atau brainstem, dan korteks cerebral atau cerebral cortex. Lalu di sini ada otak hewan. Manusia dapat berbahasa, sedangkan hewan tidak dapat berbahasa. Menurut Cair, bahasa dan berbahasa adalah dua hal yang berbeda. Hewan-hewan yang dilatih seperti sirkus memang mengerti bahasa karena ia dapat melakukan perbuatan yang diperintahkan kepadanya. Namun, kemengertiannya itu sebenarnya bukanlah karena ia mengerti bahasa, melainkan sebagai hasil dari respon-respon yang dikondisikan. Selanjutnya, ada kaitan otak dengan bahasa. Apabila input yang masuk adalah dalam bentuk lisan, maka bunyi itu ditanggapi di lobe temporal, khususnya oleh konteks primer pendengaran. Setelah itu diterima, dicerna, dan diolah. Selanjutnya bunyi bahasa dikirim ke daerah Wernicke untuk diinterpretasikan. Bila masukan tadi perlu ditanggapi secara verbal, maka interpretasi itu dikirim ke daerah Broca melalui vesikulus akurat. Di daerah Broca, proses penanggapan dimulai. Setelah diputuskan tanggapan verbal itu bunyinya seperti apa, makna daerah Broca memerintahkan motor korteks untuk melaksanakannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Zalfa. Selanjutnya ada perbedaan otak laki-laki dengan otak wanita. Yang pertama ada perbedaan cara pria dan wanita memproses informasi. Nah, otak pria sangat tersistematis dengan kemampuan yang tinggi untuk mengelompokkan segala sesuatu. Kemampuan yang rendah untuk multitasking, kemampuan yang tinggi untuk mengontrol emosi, orientasi hubungan atau relasional yang rendah, orientasi kerja yang tinggi, lalu kemampuan yang tinggi untuk mengasingkan diri. Nah, sedangkan otak wanita mempunyai tingkat empati yang tinggi, kemampuan yang rendah untuk menggolong-golongkan, kemampuan yang tinggi untuk multitasking, kemampuan yang rendah untuk mengontrol emosi, mempunyai orientasi hubungan atau relasional, lalu orientasi kerja yang rendah, kemampuan yang rendah untuk mengasingkan diri. Lalu yang kedua ada perbedaan cara pria dan wanita berkomunikasi. Untuk pria, mengatasi masalah paling baik dengan memikirkan satu masalah pada satu waktu, biasanya dengan berpikir sendiri. Namun wanita secara umum perlu membicarakan masalah mereka dengan orang lain untuk memproses pikiran mereka. Nah, pria mendekati suatu situasi dengan keinginan kuat untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan. Sementara wanita kadang hanya ingin membicarakan bagaimana perasaan mereka tentang situasi yang sama. Pria cenderung berbicara secara langsung dan menggunakan kata-kata literal atau harfiah, dan wanita cenderung berbicara secara tidak langsung. Nah, keadaan seperti inilah yang menyebabkan kelas pada bahasa pada umumnya didominasi oleh wanita. Lalu yang selanjutnya ada sebab dan akibat gangguan bicara. Nah, kurangnya aliran darah ke otak akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Hal ini menyebabkan kurangnya oksigen ke otak sehingga menimbulkan stroke. Nah, stroke yang menyerang hemisfer kiri akan menyebabkan munculnya gangguan bicara yang dinamakan dengan afasia. Lalu ada macam-macam afasia sebagai berikut. Yang pertama ada afasia Broca, lalu ada afasia Wernicke, lalu yang ketiga afasia nomik, dan keempat afasia global, lalu dysarthria, agnosia atau demensia, yang terakhir disleksia. Lalu akibat stroke lain dari stroke, penderita prakia tidak dapat melakukan gerakan tertentu. Nah, penderita ataksia kehilangan kemampuan untuk melakukan gerakan muskuler yang volunter. Penderita anterograde amnesia mengalami kerusakan pada bagian hipokampus, menyebabkan pasien tidak mampu menyimpan informasi. Kerusakan pada bagian ini juga menyebabkan retrograde amnesia, yaitu pasien tidak bisa mengingat masa lalu. Stroke juga dapat menyebabkan prosopagnosia, yaitu ketidakmampuan mengenali wajah.
Lalu ada hipotese umur kritis, di mana sebelum mencapai umur belasan bawah, sekitar umur 12 tahunan, anak mempunyai kemampuan untuk memperoleh bahasa manapun yang disajikan padanya secara naif. Hal ini tampak terutama pada aksesnya. Gejala ini dinyatakan dalam hipotese yang bernama hipotesis umur kritis, yang diajukan oleh Lennerberg dalam dari Jowi Jojo. Lalu ada kekidalan dan kekinanan. Nah, kekidalan dan kekinanan bukanlah penyakit berbahaya yang hanya diobati karena kidal. Bisa terjadi akibat faktor genetik dan kebiasaan semenjak kecil. Nah, menurut Darjo Wijojo, manusia ada yang kidal dan ada yang kinan. Sementara itu, ada yang dapat menggunakan tangan kiri atau tangan kanannya secara imbang yang disebut ambidextrous. Dalam hal ini, ketika seorang kidal, berarti ia lebih mendominasi menggunakan hemisfer kanan, sedangkan untuk kekinanan, seseorang cenderung menggunakan hemisfer kiri dalam berbahasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.